Cinta yang dibangun dengan janji setia, hancur seketika karena pengkhianatan. Seorang suami sederhana, dihina sebagai menantu gagal, ditinggalkan oleh istri yang ia cintai, dan dijatuhkan oleh mertua yang seharusnya merangkulnya. Namun, di balik luka dan air mata, ada dendam yang membara. Dendam seorang pria yang akan membuktikan bahwa harga diri tak bisa diinjak selamanya. Inilah kisah perjalanan Raka, dari kehancuran, fitnah, hingga bangkit menjadi sosok yang ditakuti. Kisah penuh air mata, pengkhianatan, dan balas dendam yang manis. Saksikan menantu yang mereka anggap gagal. Raka berdiri di depan rumah mewah milik mertuanya. Tangannya masih bergetar membawa kantong plastik berisi sayur segar dari pasar. Keringat membasahi kemeja lusuhnya. Ia baru saja pulang setelah mengantar pesanan pelanggan kecil-kecilan, bisnis online sayur organik yang sedang ia rintis. Begitu pintu terbuka, suara nyaring langsung menyambut. "Masih saja kamu pulang bawa kantong plastik, Ra? Malu aku punya menantu seperti kamu." Suara Bu Ratna, ibu mertuanya, meninggi. Wajahnya dipenuhi raut jijik. Raka hanya menunduk. Ia sudah terbiasa dengan hinaan itu. Di ruang tamu, Karin, istrinya, sedang duduk dengan wajah masam. Rambutnya terurai rapi, parfum mahal tercium kuat. Tapi senyum hangat yang dulu membuat Raka jatuh cinta, kini sudah hilang. "Kamu tuh sampai kapan sih hidup seperti ini?" Karin menyahut, suaranya dingin. "Aku capek, Ra. Hidup sama kamu tuh kayak nggak ada masa depan." Raka mencoba tersenyum, meski hatinya sakit. "Karin, aku lagi berusaha. Usaha ini pelan-pelan jalan kok. Memang belum besar. Tapi kalau kita sabar, cukup, Ra." Karin memotong. "Aku nggak mau terus hidup menunggu mimpi yang nggak jelas." Bu Ratna menambahkan dengan sinis. "Anakku cantik, pintar, bisa dapat pria mapan. Kenapa harus bertahan sama kamu yang kerjanya cuma bawa-bawa sayur? Kamu tuh gagal jadi suami, gagal jadi menantu." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Raka. Ia menatap Karin, berharap ada sedikit pembelaan, tapi istrinya hanya mengalihkan pandangan. "Bu, Karin, aku nggak pernah berhenti berusaha. Aku kerja keras siang malam. Memang hasilnya belum besar, tapi aku percaya kita bisa bangkit bareng-bareng." Raka mencoba membela diri. Namun Karin berdiri menatapnya tajam. "Berhenti bermimpi, Ra. Aku butuh suami yang bisa kasih aku rasa aman, bukan janji kosong." Bu Ratna menepuk bahu anaknya, lalu menatap Raka dengan penuh kebencian. "Sudah jelas kan, Ra? Kamu bukan laki-laki yang pantas buat anak tuh." Raka terdiam, tenggorokannya tercekak. Dalam hati, ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa cinta yang tulus tidak bisa diukur dengan uang, tapi lidahnya keluh. Lalu terdengar deru mobil mewah berhenti di depan rumah itu. Seorang pria turun dengan jas rapi dan senyum percaya diri. Ia masuk tanpa permisi, seolah sudah menjadi bagian dari keluarga itu. "Mas Bram?" Karin tersenyum cerah, jauh berbeda dengan wajah muram yang ia tunjukkan pada Raka. Bram, seorang pengusaha kaya, langsung menyapa Karin hangat, lalu menyalami Bu Ratna dengan hormat. "Selamat sore, Tante. Seperti biasa saya mampir lihat-lihat Karin. Gimana kabarnya?" Bu Ratna menyambut dengan tawa lebar. "Ah Bram, Tante senang sekali kalau kamu sering datang. Kamu memang pria yang tepat untuk anak Tante." Raka berdiri kaku, dadanya bergemuruh. Kata-kata itu bagai palu godam menghancurkan harga dirinya. "Bu, Karin, ini maksudnya apa?" Raka mencoba tenang, tapi suaranya bergetar. Karin menatapnya dingin. "Rak, aku rasa kamu harus tahu. Aku dan Bram itu sudah lama dekat. Dia lebih bisa mengerti aku, lebih bisa kasih aku masa depan." Raka terpukul, nafasnya berat, dunia seolah runtuh. Bu Ratna lalu mendekat, menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Jangan salahkan Karin, Ra. Salah kamu sendiri, Ra. Kamu nggak pernah bisa membahagiakan dia. Lebih baik kamu sadar diri dan mundur."
Raka menggenggam tangannya. Ingin rasanya ia mengamuk, tapi ia tahu tak akan ada gunanya. Mereka sudah menyingkirkan dia jauh sebelum ia sempat membuktikan diri. Dengan suara parau, ia berkata, "Baiklah, kalau ini yang kalian mau. Tapi ingat Bu, Karin, satu hari nanti kalian akan tahu siapa sebenarnya yang gagal." Ia melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan hati remuk, namun api dendam mulai menyala dalam dirinya. Raka ditinggalkan, dihina dan dianggap gagal. Namun dalam diam, ia bertekad suatu hari akan membalas, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang jauh lebih menyakitkan, kesuksesan. Malam itu, Raka berjalan tanpa arah di jalanan kota. Hatinya hancur. Kata-kata Karin dan Bu Ratna terus terngiang di telinganya. Kamu gagal jadi suami. Kamu bukan laki-laki yang pantas. Ia berhenti di depan sebuah warung kopi kecil yang biasa ia datangi bersama teman-teman lama. Duduk di kursi kayu reyot, ia menatap kosong ke meja. "Rak, astaga, kamu kenapa?" Suara ramah memecah lamunannya. Seorang pria paruh-baya, Pak Wira, pemilik warung, menatapnya cemas. Raka hanya menggeleng. "Nggak apa-apa, Pak. Cuma mungkin saya memang gagal." Pak Wira menghela napas. "Orang yang gagal itu cuma orang yang berhenti berusaha, Rak. Selama kamu masih mau jalan, kamu belum kalah." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk hati Raka. Ia terdiam lama. Keesokan harinya, Raka kembali ke rumah kontrakannya yang sederhana. Ia membuka catatan usahanya, daftar pelanggan sayur, sisa modal yang hampir habis, dan utang kecil dari pinjaman online. Semuanya terlihat suram. Belum sempat ia berpikir panjang, ponselnya berdering. Ternyata dari Adi, sahabat lamanya yang kini bekerja di perusahaan logistik. "Rak, gue dengar lu pisah sama Karin, bener?" Suara Adi terdengar hati-hati. Raka menarik nafas panjang. "Iya, Di. Gue udah gak dianggap apa-apa lagi." Adi terdiam sebentar lalu berkata, "Lu jangan jatuh terus. Kalau lo mau, gue bisa bantu. Perusahaan gue lagi butuh supplier bahan pangan buat catering karyawan. Lo kan punya usaha sayur tuh. Coba aja tawarin." Mata Raka berbinar. Ini seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Beberapa hari kemudian, Raka menyiapkan proposal sederhana untuk memasok sayur ke perusahaan logistik tempat Adi bekerja. Dengan modal seadanya, ia mencetak brosur dan menghitung harga. Namun saat ia datang ke kantor perusahaan itu, ia bertemu dengan Bram, pria yang merebut Karin darinya. Ini bukan Raka? Menantu gagal itu ya?" Bram tertawa sinis. Rupanya Bram punya koneksi dengan salah satu direktur di sana. Raka menahan amarah. "Saya datang untuk presentasi, Pak." Bram mendekat menepuk bahunya keras. "Sayur kamu itu nggak ada kelasnya, Rak. Jangan buang waktu. Orang-orang di sini butuh pemasok yang profesional, bukan pedagang pasar kayak kamu." Kata-kata itu menusuk lagi, tapi Raka tidak menyerah. Ia tetap maju ke ruang meeting. Di ruang rapat beberapa manajer melihat presentasinya dengan ragu. Salah satunya bahkan berkata, "Usaha kamu terlalu kecil. Kami butuh pasokan rutin dalam jumlah besar. Apa kamu yakin bisa sanggup?" Raka menelan ludah. Ia tahu ini ujian besar. Jika ia mundur, habislah usahanya. Tapi ia memilih untuk jujur. "Saya memang usaha kecil, Pak. Tapi saya jamin kualitas dan ketepatan waktu. Kalau Bapak mau kasih saya kesempatan, saya akan buktikan saya bisa lebih baik dari pemasok besar sekalipun." Ruangan hening. Para manajer saling pandang. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Baiklah, kita coba kontrak kecil dulu untuk 1 bulan. Kalau hasilnya bagus, baru kita lanjut." Raka hampir tak percaya. Ini langkah awal yang ia tunggu-tunggu. Saat keluar dari gedung, Bram sudah menunggunya dengan senyum meremehkan. "Kamu pikir kontrak kecil itu bisa bikin kamu sukses? Jangan mimpi, Rak. Kamu tetap gagal, dan aku akan pastikan kamu gak akan pernah bisa bangkit." Raka menatapnya dengan tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. "Terima kasih, sudah meremehkan saya, Bram. Justru karena itu, saya punya alasan untuk menang." Ia melangkah pergi dengan langkah mantap. Luka hatinya memang masih ada, tapi kini ia punya bahan bakar untuk terus maju. Dendam sekaligus tekad untuk membuktikan dirinya.
Raka mendapat kesempatan kecil dari perusahaan logistik meski dihalangi Bram. Ia mulai menyalahkan api semangatnya. Jalan masih panjang, tapi inilah awal kebangkitannya. Pagi itu, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Kontrak percobaan dari perusahaan logistik sudah berjalan. Ia menyiapkan sayuran segar, menata kardus dengan teliti, bahkan memberi label kecil agar terlihat lebih profesional. Walaupun hanya kontrak kecil, baginya ini adalah awal kehidupan baru. Di tengah aktivitasnya, telepon dari Adi masuk. "Rak, hati-hati ya. Gue denger-denger Bram juga lagi main di pemasok bahan pangan. Dia bisa jadi akan ngehalangin lo." Raka menggenggam ponselnya erat. "Biarlah, Di. Selama gue jujur sama kerjaan, gue nggak takut." Hari pertama pengiriman berjalan lancar. Para karyawan di perusahaan logistik bahkan memuji kesegaran sayuran Raka. Ia mulai merasa percaya diri. Namun keesokan harinya, masalah muncul. Truk kecil yang ia sewa untuk mengantar sayuran tiba-tiba mogok di tengah jalan. Sopir panik, Raka ikut bingung. Saat dicek ke bengkel, ternyata selang bahan bakar dipotong. Jelas ada yang sengaja merusak. Raka marah dalam hati, tapi ia tak punya bukti. Dengan cepat, ia menyewa mobil lain meski harus keluar biaya tambahan. Ia tak mau pelanggan kecewa. Duratna ikut turun tangan. Sementara itu, di rumah mewah Bu Ratna, ia duduk bersama Karin dan Bram. "Kamu harus hancurkan Raka, Bram. Jangan kasih dia kesempatan bangkit. Kalau dia sukses, orang-orang malah bilang anakku bodoh karena sudah mencerahkan dia," ucap Bu Ratna penuh kebencian. Bram tersenyum tipis. "Tenang, Tante. Saya sudah atur orang untuk bikin usahanya kacau. Tinggal tunggu waktu aja dia gulung tikar." Karin hanya terdiam. Ada keraguan kecil di matanya, tapi ia memilih mengikuti alur ibunya. Hari pengiriman berikutnya, Raka kembali menghadapi masalah. Kardus-kardus sayuran yang sudah ia kemas rapi ternyata berbau busuk saat tiba di perusahaan. Setelah diperiksa, ternyata ada zat kimia yang disiram di sebagian sayuran ketika ia tinggalkan sebentar di gudang. Manajer perusahaan langsung marah. "Raka, kalau begini terus kami bisa batalkan kontrak kamu." Raka berusaha menjelaskan bahwa ini sabotase, tapi sulit dipercaya. Dengan wajah pucat, ia hanya bisa berkata, "Beri saya satu kesempatan lagi. Saya janji semua akan beres." Di tengah keputusasaan, seorang wanita parubaya mendekati Raka di pasar tempat ia biasa belanja sayur. Namanya Bu Sari, pemilik kebun organik. "Saya lihat kamu serius, Nak. Banyak yang iri sama kamu ya. Kalau kamu mau, saya bisa pasok sayur langsung dari kebun saya. Lebih aman, lebih segar, dan kualitasnya terjamin." Raka menatapnya dengan haru. "Bu, apa Ibu yakin mau bantu saya?" Bu Sari tersenyum. "Saya pernah jatuh, Nak. Tapi ada orang baik yang angkat saya waktu itu. Sekarang giliran saya bantu orang lain. Anggap ini awal kerjasama kita." Malam itu, Raka duduk di kontrakan kecilnya sambil menatap langit-langit. Luka karena dikhianati istri dan ibu mertua masih terasa. Apalagi sabotase Bram semakin nyata. Namun kini ia tak lagi sendiri. Ada Adi yang selalu mendukung dan kini Bu Sari yang siap menjadi pemasok terpercaya. Raka berbisik pada dirinya sendiri. "Kalian bisa hancurin aku berkali-kali, tapi aku akan bangkit berkali-kali lipat, dan pada akhirnya aku yang akan tertawa terakhir." Raka hampir kehilangan kontrak akibat sabotase Bram dan Bu Ratna. Namun ia menemukan sekutu baru, Bu Sari, pemilik kebun organik. Api semangatnya kembali menyala, meski bahaya semakin besar menanti. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati Raka ikut terang. Kerjasamanya dengan Bu Sari berjalan lancar. Pasokan sayur organik selalu segar, bersih, dan tepat waktu. Para manajer di perusahaan logistik yang semula ragu, kini justru mulai kagum. "Pak Raka, kualitas produk Anda bagus sekali.
Kami ingin memperbesar kontrak jadi 3 kali lipat bulan depan, kata salah satu manajer sambil menjabat tangannya. Raka hampir tidak percaya. Dari kontrak kecil yang dianggap sepele, kini ia akan mengelola pasokan dalam jumlah besar. Ia pulang dengan senyum lebar, merasa semua jerih payahnya mulai terbayar. Namun, kebahagiaan Raka tak pernah benar-benar tenang. Dari kejauhan, Bram mengamati pergerakannya. "Dia makin naik daun, Tante," kata Bram pada Bu Ratna di ruang tamu rumah mewah itu. "Kalau dibiarkan, semua orang bakal lihat dia bukan gagal. Kita harus buat dia jatuh lebih keras," jawab Bu Ratna, matanya menyipit penuh kebencian. Karin yang mendengar percakapan itu merasa gelisah. Ia teringat wajah lelah Raka yang dulu selalu berusaha membuatnya tersenyum. Tapi keraguan itu ia tekan, karena gengsi dan ego membuatnya tak berani bersuara. Fitnah yang disusun. Beberapa hari kemudian, Raka mendapat telepon mengejutkan dari pihak perusahaan logistik. "Pak Raka, kami dapat laporan bahwa beberapa pasukan Anda kemarin tercemar pestisida berbahaya. Kami harus menangguhkan kontrak sementara sampai penyelidikan selesai." Raka terkejut. "Itu tidak mungkin, Pak. Semua sayur saya organik, langsung dari kebun Busari." Namun pihak perusahaan tetap bersikeras. Bahkan seorang manajer berbisik, "Hati-hati, Pak. Ada laporan anonim yang bilang Anda sengaja mencampur sayur dengan bahan berbahaya supaya bisa mengurangi biaya." Wajah Raka memucat. Itu fitnah yang jelas-jelas dibuat untuk menjatuhkannya. Dihantam dari segala arah. Seolah belum cukup, keesokan harinya, polisi datang ke rumah kontrakan Raka. Mereka membawa surat laporan. "Saudara Raka, Anda dilaporkan melakukan penipuan usaha. Ada pihak yang mengaku dirugikan oleh Anda." Raka terperanjat. "Apa? Penipuan? Saya tidak pernah." Namun polisi tetap meminta ia ikut untuk pemeriksaan. Para tetangga mulai berbisik-bisik, menganggap Raka benar-benar penipu. Di kantor polisi, ia baru tahu bahwa laporan itu diajukan oleh sebuah perusahaan fiktif yang ternyata terhubung dengan Bram. Momen kejatuhan. Malamnya, berita di media lokal mulai menyebar. Pengusaha sayur organik diduga lakukan penipuan dan pemalsuan produk. Foto Raka terpampang dengan wajah lesu. Bu Ratna menonton berita itu sambil tersenyum puas. "Lihat, Karin, sekarang semua orang tahu Raka itu benar-benar gagal. Tante sudah pastikan dia nggak akan pernah bisa bangkit lagi." Karin menunduk, hatinya gelisah. Ada sesuatu yang terasa salah, tapi ia tak berani melawan ibunya. Di ruang interogasi, Raka duduk dengan wajah muram. Semua tampak gelap. Tapi saat ia menutup mata, terbayang hinaan Bu Ratna, senyum sinis Bram, dan tatapan dingin Karin. Seketika, hatinya berubah. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kalian pikir aku selesai? Tidak, ini baru permulaan. Aku akan buktikan, dan saat aku bangkit, kalian yang akan tenggelam." Matanya kini penuh ati. Bukan lagi lelaki rapuh yang dulu dikhianati, melainkan seorang pria yang siap membalas dengan cara yang paling menyakitkan, yaitu kesuksesan yang tak bisa dihentikan siapapun. Raka duduk di ruang interogasi dengan wajah lelah. Berjam-jam ia ditanya polisi tentang tuduhan penipuan dan pencemaran produk. Semua bukti sementara mengarah padanya. "Saudara Raka, ada laporan dan foto bahwa pasokan Anda tercemar pestisida. Bagaimana Anda menjelaskannya?" tanya penyidik. Raka menarik napas dalam. "Itu fitnah, Pak. Saya bisa buktikan. Semua sayur saya bersumber dari kebun organik Busari. Kalau Bapak mau, silakan cek langsung ke lapangan." Beberapa hari kemudian, polisi benar-benar memeriksa kebun Busari. Hasilnya jelas, tidak ada pestisida atau zat berbahaya yang digunakan. Busari bahkan datang ke kantor polisi,
membawa catatan distribusi hasil panennya. "Pak, saya sendiri yang mengawasi semua. Mustahil ada racun masuk tanpa sepengetahuan saya," tegasnya. Hasil uji laboratorium dari sampel yang baru diambil menunjukkan bahwa sayuran yang dipasok Raka benar-benar murni dan bersih. Polisi mulai ragu. "Kalau begitu, dari mana asalnya laporan ini?" Adi, sahabat Raka, yang selama ini ikut mencari informasi, tiba-tiba datang membawa bukti. "Rak, lu harus lihat ini." Adi menyerahkan rekaman CCTV dari gudang tempat sayuran Raka disimpan sebelum dikirim. Dalam rekaman terlihat seorang pria asing menyiram cairan ke kardus sayuran, lalu pergi diam-diam. Setelah ditelusuri, pria itu ternyata pekerja lepas yang pernah dipekerjakan oleh perusahaan Bram. Raka mengepalkan tangan. Akhirnya, mulai kelihatan siapa dalangnya. Saat bukti itu hendak diajukan, Bram bergerak cepat. Ia mengirimkan pengacaranya yang licik, mencoba memutarbalikkan keadaan. Rekaman itu tidak sah karena diambil tanpa izin. Selain itu, bisa saja orang itu disuruh oleh pihak lain untuk menjebak klien kami. Tapi penyidik tidak serta-merta percaya. Mereka mulai mencium adanya permainan kotor. Kasus tidak langsung ditutup, tapi nama Raka perlahan mulai dibersihkan. Berita baru muncul di media. Dugaan penipuan Raka mulai terbantahkan, ada indikasi sabotase. Beberapa pelanggan lama yang sempat menjauh kini kembali menghubungi Raka. Bahkan pihak perusahaan logistik memutuskan menunda pemutusan kontrak, memberi kesempatan pada Raka untuk membuktikan dirinya lagi. Bu Ratna murka membaca berita itu. "Kenapa bisa begini? Harusnya dia hancur total," teriaknya. Bram mencoba menenangkan. "Tenang Tante, pertarungan belum selesai. Saya masih punya cara untuk menjatuhkan dia lagi." Malam itu, Raka duduk di kontrakan dengan Adi dan Bu Sari. Ia menatap bukti rekaman di laptop dengan tatapan penuh tekad. "Sekarang aku tahu, aku nggak boleh lagi hanya bertahan. Mulai sekarang, aku harus menyerang. Aku akan buka kedok mereka satu persatu." Api di matanya semakin menyala. Raka bukan lagi pria yang dipandang gagal. Ia kini sedang berubah menjadi ancaman bagi orang-orang yang menghancurkannya. Raka berhasil menemukan bukti sabotase yang mengarah ke Bram, membuat tuduhan terhadapnya mulai terbantahkan. Ia bertekad untuk tidak hanya bertahan, tapi mulai menyerang balik. Setelah namanya mulai bersih, Raka kembali fokus pada bisnis. Ia sadar, satu-satunya cara untuk benar-benar mengalahkan Bram dan Bu Ratna adalah dengan sukses besar. Dengan dukungan Bu Sari sebagai pemasok utama dan bantuan Adi dalam distribusi, Raka mulai membangun citra baru untuk usahanya. Ia menamai bisnisnya Natura Fresh, pemasok sayuran organik terpercaya. Raka tak hanya mengandalkan kontrak dari perusahaan logistik. Ia mulai mendekati restoran, hotel, bahkan supermarket lokal. Berbekal kualitas dan harga kompetitif, perlahan-lahan ia mendapat kepercayaan. Di sebuah rapat dengan pemilik restoran, salah satunya berkata, "Produk Anda lebih segar dari pemasok lama kami. Kami siap kerjasama jangka panjang." Hari demi hari, nama Natura Fresh mulai dikenal. Media lokal yang dulu memberitakan fitnah, kini justru menulis artikel. Dari difitnah menjadi berkembang, kisah Raka, pemasok organik yang bangkit. Di rumah mewahnya, Bu Ratna membanting koran ke meja. Kenapa dia bisa bangkit lagi? Harusnya berita itu menghancurkan dia. Bram menahan emosi, tapi jelas terlihat rahangnya mengeras. "Tenang Tante, dia cuma dapat kontrak kecil. Saya masih bisa patahkan dia kapan saja." Namun kenyataannya, kontrak Raka kini lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Raka tahu, bertahan saja tidak cukup. Ia harus melawan. Bersama Adi, ia mengumpulkan bukti lebih banyak soal sabotase yang dilakukan Bram. Salah satunya, rekaman transfer uang dari rekening perusahaan Bram ke orang suruhan yang merusak sayuran.
Bukti itu kemudian ia serahkan secara diam-diam ke media. Beberapa hari kemudian, headline besar muncul. Dugaan sabotase antar pemasok, nama Bram terseret. Bram marah besar, reputasinya sebagai pengusaha mulai tercoreng. Karin membaca berita itu dengan wajah pucat. Ia mulai sadar bahwa yang menghancurkan Raka bukan dirinya sendiri, tapi juga ibunya dan Bram. Saat ia mencoba berbicara dengan ibunya, Bu Ratna membentak. "Jangan bodoh, Karin. Semua yang kita lakukan ini untuk masa depanmu. Jangan bilang kamu masih peduli sama si gagal itu." Karin terdiam, tapi hatinya goyah. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan penyesalan. Tak lama setelah berita tentang Bram menyebar, Raka mendapat kabar luar biasa. Sebuah jaringan supermarket besar di kota menawarkan kontrak jangka panjang untuk memasok sayur organik ke seluruh cabang mereka. Di ruang meeting, perwakilan perusahaan berkata, "Kami kagum dengan keteguhan Anda, Pak Raka. Banyak orang mundur setelah dihantam fitnah, tapi Anda justru membuktikan kualitas Anda. Kami ingin kerjasama dengan Anda dalam skala besar." Raka menunduk, hatinya bergetar. Inilah bukti nyata bahwa ia bukan lagi menantu gagal. Malam itu, Raka berdiri di depan gudang barunya yang kini lebih besar dan ramai dengan aktivitas. Senyumnya tipis, tapi matanya penuh api. "Bram dan Bu Ratna, kalian pikir aku akan jatuh selamanya? Mulai sekarang, giliran aku yang menyerang. Ini baru awal." Raka berhasil membangun reputasi bisnisnya kembali, meraih kontrak besar, dan melancarkan serangan balik pertama dengan membuka kebusukan Bram ke media. Posisi mulai berbalik. Raka naik, Bram dan Bu Ratna mulai terpojok. Malam itu, ballroom sebuah hotel mewah dipenuhi tamu undangan. Bram dan Karin mengadakan pesta perayaan bisnis baru mereka. Bu Ratna berdiri angkuh di barisan depan, tersenyum puas. "Lihatlah Karin, dengan Bram, kamu punya masa depan cerah. Tak ada lagi ruang untuk orang gagal seperti Raka," bisik Bu Ratna. Namun mereka tidak tahu, justru di balik pesta itu, Raka sudah menyiapkan langkah terakhir. Saat Bram naik ke podium untuk memberi pidato, layar besar di belakangnya tiba-tiba berubah. Bukan logo perusahaannya, melainkan rekaman video. Semua tamu terkejut. Di layar terlihat rekaman CCTV orang suruhan Bram yang merusak pasokan sayur Raka. Lalu muncul juga bukti transfer rekening yang jelas-jelas atas nama Bram. Ruangan menjadi gaduh. Bram pucat pasi, sementara Bu Ratna berteriak panik. "Matikan! Matikan layar itu sekarang juga!" Namun sebelum panitia sempat bertindak, rekaman berikutnya muncul. Percakapan Bu Ratna dan Bram yang tanpa sadar direkam Adi beberapa waktu lalu. "Jangan kasih dia bangkit, Bram. Kalau Raka sukses, semua orang bakal bilang anakku bodoh sudah menceraikan dia." Suara Bu Ratna terdengar jelas. Semua tamu menoleh pada Karin. Wajahnya memerah, tubuhnya gemetar. Karin hancur. Karin akhirnya sadar, selama ini ibunya dan Bram bukan melindunginya, melainkan hanya menggunakan dirinya untuk kepentingan mereka sendiri. Air matanya jatuh. Ia berlari ke arah ibunya. "Bu, jadi semua ini cuma kebencian ibu, bahkan hancurin rumah tanggaku, demi harga diri ibu sendiri." Bu Ratna terdiam, tak bisa menjawab. Bram mencoba menutupi. "Ini fitnah, semua rekaman bisa direkayasa." Namun saat itu, polisi masuk ke ballroom dengan surat perintah. Bukti yang dikumpulkan Raka dan Adi sudah cukup untuk menjerat Bram dalam kasus sabotase dan penipuan. Kejatuhan. Bram ditangkap di depan semua tamu undangan. Bu Ratna jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Semua rasa angkuh dan kebanggaannya lenyap seketika. Karin menatap Raka yang berdiri di belakang ruangan, tenang dengan jas sederhana. "Rak, maafkan aku," katanya terisak. Raka hanya menatapnya dingin. "Karin, aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi aku tidak bisa mengulang masa lalu. Kamu memilih jalanmu sendiri, dan aku pun sudah menemukan jalanku." Beberapa bulan kemudian, nama Natura Fresh semakin besar, menjadi pemasok utama untuk supermarket dan hotel ternama. Raka dikenal sebagai pengusaha muda sukses yang bangkit dari fitnah. Sementara itu,
Bu Ratna dan Karin hidup dalam bayang-bayang malu. Semua orang tahu aib mereka. Bram meringkuk di balik jeriji. Reputasinya hancur. Raka berdiri di depan gedung kantornya yang megah, menatap ke langit sore. Dulu ia dihina sebagai menantu gagal, suami tak berguna. Tapi kini, ia membuktikan segalanya. Dengan senyum tipis, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak perlu menghancurkan mereka dengan tanganku. Keserakahan dan kebencian mereka sendiri yang sudah menenggelamkan mereka. Dan aku hanya memilih untuk bangkit. Raka berhasil membersihkan namanya, menjebloskan Bram ke penjara, mematahkan kesombongan Bu Ratna, dan membuat Karin menyesal. Balas dendamnya tuntas, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kesuksesan dan kehormatan.